Marhaban ya Ramadan. Kurma Kultum Ramadan Matsaba 1447 Hijriah bersama MTSN 4 Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala kenikmatan kepada kita semuanya. Kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan, dan juga kenikmatan iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga Nabi, para sahabat, dan insya Allah kepada kita semuanya selaku pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan ibadah puasa tentu saja kita perlu mempersiapkan diri agar ibadah puasa kita dapat berjalan dengan lancar. Karena dalam menjalankan ibadah puasa kita tidak makan, tidak minum seharian penuh agar ibadah kita dapat diterima. Maka untuk itu tentu saja kita perlu mempersiapkan diri, dan bentuk persiapan diri kita adalah kita dengan makan sahur. Dalam makan sahur kita makan minum untuk mempersiapkan diri sehingga tubuh kita dapat kuat untuk menjalankan puasa dari seharian penuh, dari pagi hari ketika terdengar azan subuh sampai sore hari ketika terdengar azan maghrib. Tentu saja kita makan sahur ada beberapa hikmah, keutamaan dalam kita makan sahur. Yang pertama, bahwa ketika kita makan sahur adalah termasuk sunnah. Tentu saja ketika kita mengerjakan sunnah, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ketika kita tidak makan sahur, puasa kita tetap sah. Misalnya kita bangun ternyata sudah lewat waktunya, sudah azan subuh, sehingga kita tidak sempat untuk melakukan makan sahur. Maka hal itu puasa kita tetap sah. Kita tetap jalankan puasa itu meskipun kita tidak makan sahur. Maka yang pertama tadi adalah sunnah dalam kita melakukan makan sahur. Yang kedua, makan sahur termasuk kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, tasaharu fa inna bis sahuri barokah, yang artinya bersahurlah kalian karena dalam sahur terdapat berkah. Hadis riwayat Bukhari. Disampaikan dalam hadis ini bahwa ketika kita makan sahur maka kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tentu saja sebaiknya melakukan makan sahur ini. Yang ketiga, makan sahur adalah bentuk persiapan fisik kita, karena ibadah puasa merupakan ibadah yang bersifat fisik. Kita menahan diri tidak makan, tidak minum seharian. Tentu saja bagi orang yang tidak kuat maka berat untuk menjalankan. Bagi anak kecil kadangkala ketika tidak makan sahur dia akan khawatir, saya kuat tidak menjalankan puasa, kok badan saya menjadi lemes, kok kaki saya menjadi berat untuk melangkah. Maka tentu saja makan sahur adalah bentuk persiapan diri secara fisik agar kita dapat menjalankan puasa seharian penuh dari pagi sampai sore agar kita kuat untuk menjalankannya. Karena tentu saja ketika kita berpuasa bukan berarti bahwa kita kemudian bermalas-malasan, kita tidak melakukan apa-apa
kita hanya tidur saja seharian, tentu saja tidak seperti itu. Kita tetap isi keseharian kita dalam berpuasa dengan kita beribadah kepada Allah, kita belajar, dan juga kita bekerja. Sehingga persiapan itu perlu kita lakukan dalam bentuk kita makan sahur, sehingga badan kita tetap sehat dan kita tetap melakukan aktivitas kita dan puasa kita tetap berjalan dengan lancar dan tetap sah dalam menjalankan puasa. Maka sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengajak kepada sahabat semuanya untuk kita bisa menjalankan makan sahur sehingga puasa kita bisa berjalan dengan lancar, diterima ibadah-ibadah kita, dan badan kita juga tetap dalam keadaan sehat. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.